Kejutan di awal kabinet Prabowo Gibran luar biasa. Kejutan yang pertama adalah dilantik 1 hari setelah presiden dilantik. Ini juga kejutan luar biasa. Jadi hari Minggu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dilantik atau mengambil sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Besoknya pelantikan para menteri, wakil menteri, kemudian dilanjut besoknya juga badan-badan juga. Semuanya sehingga diharapkan siap kerja, tetapi kejutan yang kedua ada lagi, yaitu sebelum mereka bekerja baru melakukan penataan kursinya aja belum selesai di kantornya, itu ibaratnya sudah harus mengikuti semacam apa ya, pelonco atau semacam kebersamaan di Akademi Militer yang disebut retreat dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya kegiatan ini apa, kan gitu kan pertanyaan orang itu. Kok seolah-olah para calon menteri, para menteri bukan calon ya, para menteri ini diasramakan di militer, kemudian taruh tidur di tenda-tenda. Menurut saya itu bagus ya, itu sesuatu yang baru ya, tidak terlalu formalistik tetapi formal. Di usia apapun mereka bukan militerisasi, bukan kesamaptaan yang dilatih di Akademi Militer menurut saya, tetapi bagaimana semacam permainan dan sekaligus juga membangun nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keakraban, soliditas daripada para menteri, wakil menteri, dan atau pejabat setingkat menteri, sehingga diharapkan kabinet ini sebuah tim besar, tim yang solid, sehingga membangun teamwork selama 3 hari ini, bagaimana masing-masing menteri yang selama ini tidak kenal, hanya sekedar tahu nama dan sebagainya, betul-betul mengenal. Bahkan 3 hari bisa mengenal jiwanya, bisa mengenal tabiatnya satu sama lain. Kalau melihat ini menurut saya luar biasa, artinya sambung raga, sambung rasa, akhirnya akan tersambung jiwa. Nah, ini kan, jadi apa, sambung rasanya, sambung jiwanya, ini terbangun melalui kegiatan di Akademi Militer. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo, sehingga ini adalah tim, kabinet ini tim. Kabinet bukan Superman, adalah super tim yang akan dibangun. Sehingga melalui Menko-Menko dan para menteri-menteri teknis, walaupun jumlahnya besar, yang ditakutkan oleh orang akan terjadi benturan kepentingan, akan terjadi tumpang tindih, akan terjadi rebutan atau apa, kalau terjadi konflik dan sebagainya kepentingan, itu diharapkan tidak terjadi dengan dibangunnya nilai kebersamaan, semangat kebersamaan, dibangunnya sambung rasa tadi, sehingga komunikasi sangat cair, tidak harus terlalu formalistik, tetapi akan terbangun satu sama lain, dan koordinasi Menko dengan para menteri-menteri akan berjalan juga dengan baik. Karena ada menteri-menteri atau badan-badan yang tidak dikoordinasikan oleh menteri, tapi dikoordinasikan oleh presiden langsung. Seperti misalnya Menteri Keuangan, itu langsung presiden, tidak di bawah Menko. Kemudian juga mungkin Badan Intelijen, kemudian mungkin KSP dan sebagainya, itu nanti saya belum baca secara detail. Tapi kira-kira seperti itu. Koordinasi walaupun tidak di bawah Kemenko, bukan berarti mereka berdiri sendiri, tidak. Artinya konektivitas antar kementerian tetap terbangun dengan baik, sehingga melalui kejutan kedua dari awal kerja kabinet Prabowo Gibran ini bisa berjalan. Sehingga pesimistis ataupun dari beberapa kalangan yang akan terjadi obesitas lah,
terlalu gemuk lah, sulit koordinasi lah dan sebagainya tidak terjadi. Justru fokus yang harus dilakukan para menteri-menteri sesuai dengan maksud tujuan. Ada 42 kementerian teknis atau 41 kementerian teknis itu, dan 7 Kemenko ini betul-betul bisa berjalan dengan baik sesuai harapan sebagaimana dimaksud oleh Presiden Prabowo tentang di waktu pidato perdana di hadapan rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang didengar oleh seluruh dunia. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai program-program patriotik lainnya itu dapat terwujud. Apalagi keinginan secara konkret pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. Tentu bukan hal mudah apabila tiap-tiap kementerian tidak bekerja sama satu sama lain. Nah, konkret daripada kerjasama pelatihan ini tentu membangun kerjasama. Lebih konkretnya menurut saya ya, membangun kebersamaan agar terjadi kerjasama yang semakin erat, semakin solid. Satu menteri dengan menteri lainnya, satu kementerian dengan termasuk para wakilnya. Karena para wakil-wakil ini juga disatukan di dalam bersama dengan menteri-menteri terkait. Kalau biasanya tentu biasanya ya menteri-menteri yang selalu berbarengan di sidang kabinet. Tetapi ini dalam sebuah asrama selama 3 hari melakukan dialog, melakukan apapun lah tim yang akan terbangun di dalam pelatihan-pelatihan itu sedemikian sehingga satu sama lain akan sambung rasa tadi. Kita berharap Kabinet Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih betul-betul bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak. Karena begitu besarnya harapan rakyat, setiap pemimpin baru menumbuhkan harapan baru. Harapan dan optimisme harus terbangun dan dibangun oleh bangsa ini sehingga kita harus memikir positif terhadap langkah-langkah pemerintah yang diambil apapun. Kita tidak boleh mendahului berpikir negatif terhadap pemerintahan karena ini baru bekerja saja belum, baru konsolidasi mental, konsolidasi jiwa, konsolidasi program, pemahaman, saling pemahaman terhadap visi misi presiden, wakil presiden. Karena tidak ada visi misi menteri, yang adalah visi misi presiden, wakil presiden, sedemikian sehingga apa yang dimaksud oleh presiden dipahami betul oleh para menteri beserta para wakilnya, sedemikian sehingga dalam melaksanakan tugas tinggal berjalan gaspol. Semoga sukses Kabinet Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih. Terima kasih. Sampai jumpa.